Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wasultan asyabil qadir al-jannah wa jannah awliya wa walisama. Wabil khusus nasional berjogorima, wabil khusus para muasis, para pejuang Keraton Mataram, para wali-wali tanah Jawa, wabil khusus mualif kitab karya Mbah Soleh Darah Semarang, wa alihi wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para ulama, para kiai, para sesepuh ingkang tansah kita hormati, wabil khusus sedaya pengurus Takmir Masjid Agung Surakarta, wabil khusus Bapak Kiai Muhtarom ingkang tansah kita hormati, kita takdimi, dumateng para ingkang hadir wonten pengajian rutinan Jumat Wage siang wonten serambi Masjid Agung Surakarta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita memenuhi apa yang menjadi wasiat, apa yang menjadi pesan daripada ulama Mahaguru ulama Jawa Simbah Kiai Soleh Darah Semarang, bahwa pesan ulama bahwa kita sebagai umat Islam kalau pengen selamat, pengen kabejan, beruntung dunia dan akhirat, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kata kuncinya kalau ingin selamat, pengen berbahagia, pengen yaitu mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan akhirat, kata kuncinya adalah mengikuti apa yang menjadi tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada para sahabat, diturunkan kepada para tabi'in, diturunkan kepada generasi tabi'in, kemudian diturunkan kepada para ulama, para kiai sampai sekarang ini. Tuntunannya apa? Tuntunan Kanjeng Nabi yang diwariskan para ulama, yaitu diantaranya adalah para ulama menggarisbawahi, yaitu tuntunan berupa iman, Islam, tauhid, makrifat. Ini Mbah Soleh Darah seringkali mengulang-ulang tentang pokok daripada tuntunan Kanjeng Nabi, yaitu iman, Islam, tauhid, makrifat. Mbah Soleh Darah juga senaga dengan beberapa ulama yang lain dengan istilah yang agak beda, tapi poinnya tetap sama. Tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Ini tuntunan Kanjeng Nabi yang diturunkan para ulama yang akan membuat keselamatan kita semua. Syariat itu adalah aturan-aturan atau hukum-hukum
tata cara beribadah, termasuk dalam hal ini hukum-hukum tentang sesuatu yang boleh atau tidak boleh, sesuatu yang itu merupakan perintah atau pelarangan, itu syariat. Syariat itu terdiri beberapa jenis. Ada syariat yang merupakan ilmu fikih, ada yang merupakan syariat itu juga yang berupa ilmu tarekat atau tasawuf. Di syariat itu juga mencakup di dalamnya ajaran tasawuf. Jadi ajaran tasawuf yang sudah dibakukan, sudah ditulis dalam kitab, itu adalah tarekat yang syariat. Ada lagi tasawuf yang bersifat hakiki, yang sangat-sangat lembut, yang mana tuntunan tasawuf itu tidak lagi ditulis karena begitu lembutnya. Itu ilmu syariat. Jadi syariat itu juga tidak hanya fikih, tetapi syariat itu adalah sesuatu yang dibakukan, yang di dalamnya ada fikih, juga ada tasawuf, termasuk ilmu akhlak, termasuk ilmu yaitu ilmu akidah atau ilmu kalam. Setelah kita memahami syariat, yang kedua adalah tarekat. Tarekat atau suluan. Jadi di sini ngaji suluan, itu juga ngaji tarekat. Maksudnya apa ngaji suluan atau ngaji tarekat itu? Yaitu ngaji bagaimana bisa mencapai proses, bisa menempuh jalan supaya yaitu dekat sama Allah Ta'ala atau supaya mendapat ridho Allah Ta'ala. Jadi tarekat atau suluan itu adalah menempuh jalan supaya bisa dekat dengan Allah Ta'ala, supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Tetapi tarekat ini mestinya kita harus sampai pada tujuan. Tujuannya adalah hakikat atau yaitu sampailah pada takwur pada Allah Ta'ala atau sampai mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Jadi kalau kita, maaf saja, kalau kita ini mungkin ada, kita atau saudara kita sudah masuk tarekat, jangan berbangga dulu. Karena tarekat itu lagi menempuh jalan, lagi proses. Yang lebih penting lagi bagaimana proses itu sampai pada tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita takwur pada Allah Ta'ala, supaya kita itu mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Jadi tarekat itu lagi proses, lagi menempuh jalan, belum sampai tujuan. Kalau sudah tujuan, itu namanya hakikat. Atau hakikat itu dipecah lagi, yaitu tauhid makrifat. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita yaitu lanjutkan kajian kita. Yang pertama akan kita kaji yaitu ilmu atau kitab Majmu' Syariat. Ngaji yaitu ilmu Majmu' Syariat. Kitab Majmu' Syariat itu ini lebih banyak terkait dengan ilmu syariat atau ilmu fikih. Tetapi di dalam kitab Majmu' ini sebenarnya juga diawali yaitu kitab tentang ketauhidan atau tentang usuluddin. Kemudian setelah kita ngaji kitab Majmu' Syariat, nanti kita lanjutkan kita ngaji kitab Munjiat. Munjiat itu metik dari kitab Ihya Ulumuddin. Bahasa darat meringkas sepertiga dari Ihya Ulumuddin itu menjadi kitab Munjiat. Nanti kitab Munjiat akan membahas tentang qalbun atau masalah hati. Kita lanjutkan ngaji dulu kitab Majmu' Syariat ya. Kemarin kita sudah mengkaji yaitu tentang iman kepada Allah Ta'ala. Sudah mengkaji tentang iman kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan tentang iman kita kepada kitab suci. Lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Majmu' halaman 7.
utawi artine ngimanaken kitab Allah iku arep nekotaken setuhune kitab Quran lan kitab Zabur lan kitab Taurat lan kitab Injil iku kabeh kalamullah. Jadi di sini yang mungkin kurang mendapatkan perhatian kita selama ini kan seakan-akan yang wajib kita imani hanya kitab suci Al-Quran. Padahal sebenarnya yang wajib kita imani itu tidak hanya kitab suci Al-Quran. Jadi semua kitab-kitab yang bersumber dari Allah Ta'ala wajib kita imani. Jadi iman kita ternyata tidak hanya Al-Quran, tetapi juga kitab-kitab yang lain yang bersumber dari Allah Ta'ala. Kitab suci selain Al-Quran apa? Yang kedua, kitab Zabur. Ini kita harus juga belajar kitab Zabur. Lan kitab Taurat, lan kitab Injil. Jadi ada 4 kitab dari langit, dari sumbernya dari Allah Ta'ala yang harus kita imani. Ada 4. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Taurat. Yang keempat, kitab Injil. Maka bagi orang awam mungkin cukup belajar tentang Al-Quran. Tapi bagi kita yang berilmu cukup, maka sebaiknya juga mempelajari kitab-kitab suci selain Al-Quran. Jadi alangkah baiknya kalau kita umat Islam itu yang memang sudah siap ilmunya, sudah cukup bekalnya, di samping mengkaji Al-Quran, sebaiknya juga mengkaji kitab-kitab yang lain, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, juga termasuk kitab Injil. Nah, terkait dengan kitab-kitab selain Al-Quran, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Bagaimana awal-awalnya ya kitab-kitab itu sampai sekarang kondisinya bagaimana, itu butuh kajian tersendiri. Tetapi pada prinsipnya adalah kitab 4 itu bersumber dari Allah Ta'ala. Nabinya yang membawa kitab 4 itu sama, semuanya adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu karena ini perintah agama, tentu ini sangat istimewa. Seandainya kita umat Islam itu berkesempatan bisa belajar, bisa mengkaji selain Al-Quran, juga kitab-kitab yang lain lagi, 3 lagi. Tegese kalau Allah yaitu dawe Allah Ta'ala kelawan perintah lan cegah. Jadi di dalam kitab-kitab suci tadi 4 itu pada intinya yaitu terkait dengan perintah-perintah Allah, juga larangan-larangannya, lan ditutur. Jadi kitab-kitab itu pada poinnya isinya ada 3, yaitu perintah, larangan, terus ditutur atau nasihat. Jadi perintah, larangan, dan nasihat itu inti dari kitab suci dari 4 itu. Lan setuhune iku kitab kabeh hak. Sebenarnya kitab 4 itu semuanya hak. Ya, pada awal-awalnya hak. Kalau kemudian dalam perkembangannya ada campur tangan manusia atau ada penyelewengan, itu proses lain. Tapi aslinya kitab 4 itu hak. Hak itu benar dari Allah Ta'ala. Jadi setuhune kitab kabeh itu hak. Lan apa pituture iku bener. Sejatine kitab 4 itu pituture bener kabeh. Lan setuhune kalau Allah iku ora kelawan huruf lan ora kelawan swara. Kalamullah atau ayat Gusti Allah asal usule itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Itu awal-awalnya kayak gitu. Banjur diturunaken iku kitab marang para utusane kabeh kelawan lafaz kang anyar. Jadi dari Allah itu kalau Allah atau firman Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Nah, ini mungkin ada kiai-kiai yang mampu membaca isyarat langit, yang bisa menangkap
apa istilahipun kalamullah selain Al-Quran mungkin juga ada. Jadi sakliyane kitab suci Al-Quran karo hadis ada lagi, yaitu kitab langit yang itu hanya bisa dibaca orang-orang khusus, orang-orang ulama khusus atau wali-wali khusus yang bisa membaca kitab langit. Kitab langit itu maksudnya sesuatu selain yang sudah diturunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau Islam, kalau agama lain yaitu ada kitab tiga lagi. Nah, itu awal muasal kitab itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Kemudian baru oleh malaikat Jibril diturunkan kepada para nabi. Nah, setelah turun kepada para nabi, itulah kemudian baru ada lafadznya, ya. Kang anyar kelawan huruf lan kelawan bosone kaume. Jadi ketika kalamullah itu asal usulnya tanpa suara, tanpa huruf, bersifat hakiki. Terus oleh malaikat Jibril diturunkan kepada para nabi, diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi sumbernya sama, tapi turunnya kepada nabi itu nabi yang beda, di tempatnya beda, sesuai dengan kaumnya. Ono bangsa Suryani, jadi kitab suci itu ada yang yaitu berbahasa Suryani, ada yang lan ono bangsa Ibrani, lan ono bangsa Arabi kaya Quran. Jadi kalau Al-Quran itu bahasane basa Arabi, wong Jawa gelem ra gelem kudu ngakoni nek Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi maaf kita orang Jawa ini jangan mudah terprovokasi seakan-akan yang berbau Arab itu jelek. Jangan mudah terprovokasi. Ya karena memang Al-Quran itu diturunkan di Arab. Nah, itu pasti ada hikmahnya, ada sesuatu yang istimewa. Jadi kita jangan mudah terprovokasi. Ya senang orang Jawa harus, tapi jangan termudah provokasi seakan-akan nanti bahasa lain jelek, jangan. Jadi Al-Quran itu bahasanya Arabi. Kalau Injil itu aslinya berbahasa Ibrani. Kalau Taurat ini berbahasa Suryani. Utawi artinya imanaken roking rasul, ya, tadi membahas tentang iman pada kitab suci, pembahasannya cuma di situ. Ya. Nah, lumayan, sudah lumayan. Sekarang kita berpindah iman pada rasul. Bagaimana iman pada rasul itu? Utawi artine imanaken ing rasul iku arep nekotaken sedune Allah Taala iku ngutus para rasul maring makhluk kabeh, jin lan manungsa. Allah itu menugaskan para nabi dan rasul untuk membawa risalah tuntunan itu diperuntukkan untuk jin dan manusia. Tapi di kitab lain bahasa negara menerangkan bahwa risalah Islam atau risalah firman Allah itu tidak hanya untuk jin dan manusia, ternyata juga untuk malaikat. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa tuntunan agama itu kanggo jin lan manusia, tetapi di kitab lain ditambahkan bahwa tuntunan agama itu kanggo jin lan manusia lan malaikat. Ini di kitab lain nanti ada penjelasan itu. Dan utus kelawan nengkaake ilmu syariat toriko hakikat. Jadi maksudnya adalah tetap namun kita kuwi ngajengake perkara syariat tarekat hakikat. Itu maksudnya adalah tetap. Di beberapa keterangan lain bahasa saudara menjelaskan yaitu iman, Islam, tauhid, ma'rifat, tetap. Jadi maaf saja kalau kita ngajinya ini baru cetek-cetek, hanya baru fikih, tok iman. Maka ngajinya di samping ilmu fikih juga ditingkatkan juga ilmu tasawuf. Lebih-lebih ilmu tauhid atau akidah itu harus kuat. Jadi ngajinya itu ilmu tauhid yo kuat, ilmu fikih yo kuat, ilmu tasawuf yo kuat, termasuk ilmu akhlak, semuanya harus kita kaji. Kalau cuma
fokus ngaji tasawuf atau kebatinan sementara mengabaikan ilmu syariat atau ilmu fikih, itu juga bahaya. Yang benar itu adalah semuanya dikaji, mulai syariat, tariqah, hakikat, mulai iman, Islam, tauhid, ma'rifat, semuanya dikaji juga dilakoni. Jadi orang mau ngaji tok kudu dilakoni. Utawi artine ngimanaken dina kiamat itu arep nekotaken wujude dina kiamat. Lan yaiku awet matine makhluk kabeh lan tangine makhluk kabeh saking kubure lan nuli diring maring ora-ora mahsyar kelawan lawan den langgat lan den timbang amale lan den ditakoni apa amale lan apa kelakuane lan malih nekotaken wujude siksa kubur lan nikmati kubur. Lan setune pitakone malaikat mungkar nakir itu hak. Pitakone malaikat maring manungsa kabeh ya iku apa basane manungsa. Jadi besok di alam kubur itu pertanyaannya sesuai dengan bahasanya. Wong Jawa ditakoni cara Jawa, sapa pangeranmu? Jawabe pangeran kula Gusti Allah. Wong Jawa ditakoni cara Jawa. Sing rasa basa Jawa ditakoni cara basa Indonesia. Siapa Tuhanmu? Takoni basa Jawa ora paham. Takoni cara basa Indonesia. Sing cara wong Inggris ditakoni cara basa Inggris. Wong Arab ditakoni cara Arab. Jadi wong Jawa ora takoni Arab, ora paham. Tapi nek wong Jawa pinter ngaji takoni Arab bisa jawab. Nek wong Jawa ora iso ngaji Arab takoki ya basa Jawa. Nek takoki Arab ora iso. Jadi pertanyaannya sesuai dengan bahasa kaumnya. Ana ingkang basa Arab, lamun wong Arab, nek wong Arab ditakoni basa Arab. Lamun ana basa Ibrani, lamun kaum Nasrani, nek wong Nasrani itu basa Ibrani. Jadi sebenarnya kitab Injil ini wabil khusus untuk kaum Nasrani. Lebih utama memang namanya nabi lokal ya. Kalau Nabi Isa kan nabi menduniawi. Tapi kalau Nabi Isa sebenarnya untuk kaumnya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nabi sesuai dengan kaumnya. Terbatas. Binaannya terbatas sesuai dengan kaumnya. Ya kaya ngono kuwi kita ngono kuwi. Nah, nek di Injil mungkin juga jawabannya itu. Injil itu dimasukkan untuk orang-orang kaum Nasrani. Nah, itu kurang lebih ngono. Nek wong Jawa masuk agama liya bonus. Itu bonus. Lan ana bangsa Suryani lamun kaume Nabi Musa. Jadi kaum Nabi Musa kitab Taurat besok kita konon alam kubur dengan bahasa yaitu Suryani. Mangkene kita konon ya Abdullah sapa pangeran ira lan apa agama ira. Ini wong Jawa kita konon ya tadi. Ya Abdullah sapa pangeran ira lan apa agama ira. Sapa nabi ira lan sapa imam ira. Itu dikatakan wong Jawa. Jadi yang terakhir ini mari kita kuatkan lagi iman kita pada hari kiamat ya, bahwa kita semua orang sing luput kabeh menungso bakal mati. Orang sing iso selah saka perkara mati. Bumi saisine bakal dirusak, bakal ana dina kiamat, sumber bakal ana bumi anyar. Bumi akhirat. Nah, setelah orang itu mati, besok akan dibangkitkan di alam kubur. Di alam kubur itu adalah masa penantian sampai yaitu nanti hari kiamat. Jadi sekarang ini kalau orang mati itu ya di alam kubur dulu. Kalau besok matinya pas hari kiamat, langsung pas gitu. Kalau sekarang mati itu adalah masuk di alam kubur dulu. Nah, di alam kubur itu semuanya amal-amal ibadah kita akan dipertanggungjawabkan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Di alam kubur juga ada balasan amal baik orang iman
orang yang baik akan diberi kenikmatan ten kubur, wong sing ahli maksiat, sing ahli kufur di alam kubur juga mendapatkan siksa di alam kubur. Besok di akhirat sama, orang yang amalnya baik akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang ahli maksiat, yang ahli kufur akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini termasuk bagian iman kita, yaitu terhadap hari akhirat. Termasuk besok di akhirat, di orang masa manusia akan dikumpulkan, semuanya akan mendapatkan yaitu pertanyaan-pertanyaan. Semuanya akan diperhitungkan, istilah wong Jawa dilanggar, semuanya akan diperhitungkan amalnya. Demikian ngaji kitab Majmu'. Sekarang kita lanjutkan ngaji kitab Mujiat. Kitab Mujiat ini adalah kitab yang secara khusus membahas tentang qalbu, tentang hati. Karena apa? Hati, wong Jawa ngarani jantung. Hati ini adalah sesuatu tempat yang istimewa, tempat yang penting. Wong Jawa ngarani jantung. Jantung itu adalah segala sumber kehidupan. Di kolbu kita atau di kolbu itu tempat nyawa. Jadi wong mati, urip itu sumbernya itu di kolbu. Maka dulu kalau perang itu kalau menusukkan senjata, entah tombak, entah keris, itu yang utama itu yang ditusuk bagian hati, cepat mati. Mergo hati ini sumber nyawa, pusat nyawa non hati. Jadi mati urip itu sumbernya, itu tempatnya di kolbu atau di hati. Termasuk orang itu nantinya berperilaku baik atau buruk itu ada di hati, di kolbu. Jadi wong kuwi iso prilakune apik dadi wong saleh, sumbere dari mergo saka ati. Iso kepleset lakoni maksiat, iso nglakoni dosa ya mergo ati. Mergo makane ngaji ilmu qalbun itu wajib, termasuk fardhu ain. Ngajine wajib tumrape wong dhewe. Nek fardhu kifayah kan ngajine nek wis ana sing ngaji maka gugur kewajiban. Tapi nek fardhu ain itu wajibnya perorangan. Termasuk ngaji perkara qalbu itu adalah fardhu ain. Karena hati qalbu itu sumber segala sumber, termasuk penentu kehidupan, penentu baik atau buruk perilaku kita di hati. Maka diwajibkan ngaji yaitu perkara qalbu. Pada kajian-kajian awal kemarin sudah saya sampaikan, saya nyebut dikit-dikit ya supaya mengulang dikit gitu ya, tapi tidak saya jelaskan pada lebar. Pada awal-awal kitab kemarin juga dijelaskan tentang pengertian qalbun. Qalbun itu bermakna dua, satu bermakna fisik itu jantung, qalbun hati. Nek kewan kuwi ati sing iso digoreng. Jadi nek kaya korban iso digoreng. Iso nyentuh ati sapi utawa ati kambing, itu yang kita masak, itu ati secara fisik. Di dalam sesuatu yang fisik ada sesuatu yang batiniah, ada yang bersifat rohaniah. Nah ini qalbu bermakna dua, yaitu maknanya latifah rohaniah. Jadi sesuatu yang bersifat lembut, sesuatu yang bersifat yaitu sifat-sifat Gusti Allah. Nah, ini makna yang kedua, sifat qalbun. Kemudian sifat qalbun atau sifat hati kita secara garis besar ada 4. Yang pertama, sifat manusia itu meniru sifatnya yaitu binatang buas. Jadi kabeh manungsa kuwi berpotensi ada sifat-sifat binatang buas. Kabeh manungsa kecuali sing iso dikendhalike. Jane ya ana atine sifat binatang buas, ning iso dikalahke, ning iso ditaklukke, ning potensi ana. Jadi kabeh iki dadi apa iso. Kabeh manungsa iki berpotensi dadi wali, iso berpotensi dadi wong sing ahli kufur, ahli maksiat, semuanya bisa. Termasuk dadi wong sing paling binasa iso. Nah, karena manusia itu
Di dalamnya ada potensi yaitu sifat-sifat meniru binatang buas, ganas. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat kolbun itu meniru sifatnya hewan ternak. Niru sifatnya kaya sapi, kerbau, kambing, sing gaweane mung mangan terus. Sing dibahas perkara urip, dadi ora mikir akhirat, ora mikir masa depan, sing dipikir saiki mangan karo mangan. Ini sifat kolbun itu meniru yaitu binatang ternak. Kemudian sifat kolbun yang ketiga yaitu sifatnya meniru sifatnya setan. Orangnya gampang, orangnya wani yang Gusti Allah. Sifat ketiga sifat setan. Nah, yang keempat ini sifat yang baik, yaitu sifat yang meniru sifat-sifat Gusti Allah. Pengennya seperti ngaji, pengennya ngomong ibadah, ini termasuk sifat-sifat yang meniru sifat-sifat Gusti Allah, yang senang kebencian. Nah, ini monggo kita punya 4 sifat ini, mau contoh yang mana? Yang paling baik itu adalah yang keempat, kita meniru sifat-sifatnya pangeran, sing seneng kebencian, seneng keluhuran. Nek iso dihindari sifat pertama, sifat binatang buas, dihindari, dilawan. Sifat sapi, sifat kewan ternak, yo ngono ning aja terlalu lumrah mangan kaya kewan ternak lumrah ning aja bablasan. Nah, sifat yang ketiga, sifat-sifat seton ini juga harus dihindari, harus dihilangkan atau kita kalahkan. Kemudian di dalam kitab Munjiat juga diterangkan ada 10 sifat yang merusak atau sifat yang tercela. Yang pertama, sifat seton. Jadi kita ini juga ada potensi, ada 10 sifat yang merusak, sifat yang tercela. Yang utama, yang paling berat itu adalah sifat setan. Karena sifat setan itu adalah sifat yang cenderung yaitu membangkang pada Allah Ta'ala. Balik loh karo Gusti Allah. Maka kita harus melawan sifat setan itu, harus kita lawan, harus kita perangi. Supaya kita bisa memerangi setan, bisa melawan setan, harus tahu tentang benteng ini. Jadi hati kita ini benteng. Hati kita ini adalah benteng. Kalau benteng kita ini kuat, kokoh, setan tidak akan bisa menembus benteng. Tetapi kalau benteng kita itu lemah, maka setan bisa terobos ke dalam benteng hati kita. Nah, termasuk supaya kita itu bisa kuat bentengnya, supaya bentengnya tidak bisa diterobos oleh setan, maka kita harus ngaji, yaitu pintu-pintunya iblis bisa masuk ke dalam benteng. Jadi ngaji ilmu benteng, ngaji ilmu lawange benteng. Nah, lawange iblis setan bisa masuk ke dalam benteng hati kita itu ada 11. Yang pertama kemarin sudah kita kaji, lawange setan masuk ke dalam hati kita. Yang pertama sifat godhog, sifat mesunan. Jadi nek wong gampang mesu, kuwi tanda-tandane setane jin gampang masuk ke dalam hati kita. Nek wong arang-arang mesu, berarti tanda-tandane wis iso marake setan. Yang pertama, lawange setan masuk ke dalam hati kita yaitu sifat kita, sifat godhog atau nesu. Yang kedua, sifat hasud, sifat iri, sifat haros, sifat sing seneng pemborosan. Yang ketiga yaitu sabun, yaitu wong sing seneng yaitu ngobak-ngobaki wetenge. Nek mangan seneng sing okeh-okeh. Ini termasuk sifat yang merupakan pintu setan bisa menggoda kita melalui sifat yang ketiga, sifat sabun, senang membagi weteng. Kemudian yang keempat yang kita sering terlena yaitu hubub tazazul, suka berhias. Sebenarnya sifat berhias juga apa-apa, tetapi nek orang hati-hati dengan sifat berhias itu akan tergelincir. Jadi sifat senang berhias itu
mudah menggelincirkan kita akan terperangkap dari godaan setan. Hati-hati sifat berhias, termasuk berhias pakaian, termasuk berhias rumahnya, termasuk berhias mobilnya, tumpahannya. Hati-hati. Lumrah manusia pengen pakai HP, lumrah pengen rumah HP, lumrah pengen di mobil HP. Hati-hati. Karena kalau suka berhias itu mudah terjebak dalam godaan setan. Itu kemudian sekarang yang kita lanjutkan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Lan lawang kaping 5, lawang iblis setan bodho menungso sing nomor 5 iku al-ujlah, tegese kesusu ing dalam siji-siji. Jadi termasuk sifat sing dadekno lawang setan bodho menungso yaiku sifat sing seneng kesusu, seneng buru-buru. Cara Arabe al-ujlah, mangan susu cepat rampung, lunga susu, arep ibadah susu. Pokoknya apa seneng terburu-buru. Ini memudahkan iblis setan masuk ke dalam benteng hati kita. Maka hati-hati, maka nggak usah buru-buru. Lunga dinikmati, perjalanan yo banter, ning dinikmati, ngaji dinikmati, ibadah dinikmati. Insya Allah lebih aman. Lan lawang kaping 6 iku darohim padonanira. Lan saben-saben arta krana sedune saben-saben barang kang luwih sang hajate kang bangsa syarak mongko iku panggonane setan. Ya, pintu yang ke-6 yaitu rakus terhadap duniawi. Hati-hati. Wong butuh duniawi lumrah. Wong ngumpulke bondo lumrah, wong pengen sugih lumrah, tapi hati-hati. Kalau rakus duniawi, nah ini setan menggelincirkan kita. Dan duniawi itu kalau nggak hati-hati, kalau hati kita itu rakus duniawi, itu juga berpotensi penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang sering melanda kita itu seringkali hanya didasari persoalan-persoalan hati. Rakus duniawi itu juga berpotensi penyakit stroke. Jadi orang yang sakit stroke itu kebanyakan karena rakus duniawi, terlalu berlebihan, terlalu ngesrong duniawi. Ya nek kerja sing semangat gak apa-apa, semangat ngumpulke bondo sampe gak apa-apa. Ning atine aja ke situ, atine aja rakus duniawi. Krana setuhune sira iku lamun sepi saking arta mongko bersih ati ira. Nek jane iki nek awake dhewe iki pas ora duwe kuwi jane atine resik. Jadi ya ono hikmahe nek awake dhewe pas ora duwe iki ono hikmahe. Misale pas krisis ora duwe ya ono hikmahe mergo nek pas krisis duwe kuwi atine resik. Akhirnya orang elek. Lah nek wong didhiwit duit kayak rata-rata akhirnya orang resik. Nah, pertanyaane nek iso iki duit ning ati resik. Kabeh ngono. Nah, ini PR kita. Nah, cuma persoalannya di situ. Ketika duit akhirnya terus ora resik. Nek pas ra duit akhirnya resik. Makane awake dhewe iki pas ra duit pas marah niku apik ono hikmahe. Kan kitab hikam itu ono keterangan ono hikmahe wong iki mlarat. Jadi mlarat fikih itu ya ternyata utama. Ya ono apike ngono. Lah mulane iki gen mlarat sik perkara sugih rung siap. Dadi nek di cek mlarat sugih wae, mergo rung siap sugih, matur nuwun wae. Ya, tapi tetap kerja keras, semangat, ora marah, mlarat menyerah boten. Tapi kita bersyukur. Apapun makom yang diberikan kepada kita, apapun pemberian Allah kepada kita harus husnudon. Kok ije diganjar pas-pasan, yo manut husnudon karo Gusti Allah. Mbok menawa nek dhewe kuat. Diwehi kok
diganjar iso tuku sepeda motor, lan di mobil yo disyukuri mbok menawa di mobil ora istiqomah, ora gelem ngaji. Di sepeda motor gelem ngaji kan alhamdulillah, daripada di mobil ora gelem ngaji. Jadi kabeh wonten hikmahipun. Jadi ini diterangake nek pas ora duwe kala mangsane atine malah resik. Mongko lamun nemu sira 100 dinar, bar ono edit 100 dinar, misale kang duwe atine resik, ujug-ujug duwe rezeki 1 juta. Nek rezeki 100 kan lho pati ketok. Ujug-ujug duwe rezeki 1 juta utawa 100 dinar. Mongko tani atinira 10 sahabat ing dalam karep maring 100 dinar. Nah, pertama ora duwe. Ujug-ujug duwe 1 juta. Bar iku ya kekarepane ora ono. Nah, pertama ora duwe iki ora duwe program apa-apa. Tenang wae, ora duwe motor ya ora apa-apa, motor elek ora apa-apa. Mandang duwe 1 juta utawa 5 juta, pikirane ora ono. Motor yo jadi dijolke yo apik kaya omahe yo dicek wis ora ono. Nah nembe 1 juta ditambahi 5 juta pikirane ora ono meneh. Wah jane yo iki luwih apik neh. Apa nek duwe 100 juta pikirane lha ora ono meneh. Lah niku mongko ora cukup anane dinar kira iku balik karep maring 100 dinar. Jadi duit 100 dinar kurang. Pengen 100 dinar. Nek dituruti duit 100 dinar ya kurang meneh. Nah niku nek mboten hati-hati ngoten. Tapi insyaallah nek wong ahli syukur, wong ahli takwa karo Gusti Allah, insyaallah paling selamat duwe rezeki pira-pira ya selamat. Duwe rezeki sithik, yo akeh sakku syukure, yo hati-hati ditambah rezekine yo selamat. Duwe rezeki akeh yo selamat. Tambah akeh rezekine, tambah akeh duwe ibadah. Tambah akeh rezekine, tambah akeh kanggo perjuangane. Semanten kajian wonten siang menika kita panjenengan sami sampun kaji terkait kitab Majmu' Syariat wau menika perkawis iman datang kitab suci nggih wau kita sami didhawuhi kon iman datang kitab suci ana papat, ana Al-Qur'an, ana Injil, ana Taurat, ana Zabur. Sing diimani orang Al-Qur'an termasuk kitab papat yo diimani. Nek wis bekal ilmu cukup, nek perlu ngajine ora mung Al-Qur'an, nek perlu ngajine kitab papat yo dikaji kabeh. Tapi nek bekale pun cukup, nek wong awam yo boten sah mawon. Nek wong awam cukup ngaji kitab suci Al-Qur'an mawon. Nggih, dadi iki dawuh wonten dadi ana hikmahe awake dhewe nek iso niku kon ngaji. Nggih, lintas agama nek lintas kitab suci dikaji kabeh. Sing wis siap, sing wis bekal ilmu cukup. Terus bareng ngaji iman datang kitab suci, mau ngaji iman datang para nabi lan rasul. Terus ngaji mau perkara iman datang dina kiamat. Monggo kita sami kita kiyatakan perkawis iman datang dina kiamat. Boten ngerti rahasiane kapan-kapan. Minimal kiamat cilik kematian. Minimal kiamat cilik harus kita siapkan. Kalau kita orang menangi kiamat besar, yo alhamdulillah. Tapi kita pasti akan menghadapi kiamat kecil yaitu kematian. Maka perlu kita siapkan bekalnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa selamat di akhir kematian. Ibarat wong lomba melayu. Niku sing paling penting finishing. Kita bersama urip iku sing paling penting niku iso selamat waktu kematian. Awal-awalnya jadi wong soleh malah hikmat, tapi akhirnya niku suruh Fatimah percuma. Nek pingin urip pati bener, jek maklumi. Tapi di ada waktu ayo kita kuatkan iman kita. Kita istiqomah, semoga di akhir kematian kita husnul khotimah. Ngaji kitab Majmu' Syariat wau, terus ngaji kitab ujian wau termasuk
lawange setan bodho menungso. Sing nomor 5 iku sifat al-ujlah, sifat kesusunan. Nah, sifat kesusunan. Ajeng sifat sing nomor 6 yaitu rakus duniawi. Iku termasuk dadekno setan itu gampang bodho menungso. Muga-muga kita sami dipun paringi napa? Atine diparingi kekuatan kita sami saged istiqomah kanggo kita ngaji lan ngamalaken dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.